Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagaralam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mbak Dwi di Pagaralam Pos Channel. Wali Kota Pagaralam, Kak Pian mengunjungi rumah produksi Dewi Sekopi untuk dikirim mengikuti kontes di Prancis. Ini tayangannya. Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH mengunjungi rumah produksi Dewi Sekopi di Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempu Utara, dikirim untuk mengikuti kontes di Prancis. Ini dilakukan untuk membuka jalan ekspor kopi Besema ke berbagai negara di benua Eropa. Untuk saat ini, pemerintah Kota Pagaralam masih berupaya membantu petani dengan program penyambungan tanam kopi atau stek kopi dalam meningkatkan produktivitas komoditi kopi. Kedepan, upaya lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani akan terus dilakukan, katanya. Sementara Ketua Dewi Sekopi Besema, Ahmad Adriansah, mengatakan pihaknya mengirim sampel kopi Besema sebanyak 2 kg ke Prancis untuk diikut sertakan dalam kontes di sana. Kontesnya akan dilaksanakan Oktober nanti, ujar Anca. Menurut Anca, keikutsertaan dalam kontes tersebut merupakan salah satu upaya Dewi Sekopi Besema untuk membuka jalan ekspor bagi kopi Pagaralam. Madan Coga, Pagaralam Pos Channel. Perombakan kabinet atau mutasi besar-besaran yang sejak lama santer berhembus di lingkungan Pemkot Pagaralam terrealisasi. Ini tayangannya. Informasi yang berhasil dihimpun Pagaralam Pos, Kamis 1 Oktober 2020 bakal dijadwalkan acara pelantikan pejabat. Sementara itu, di kalangan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Pagaralam, isu perombakan pejabat menjadi topik utama pembicaraan. Sebagian besar menebak hingga memprediksi siapa saja bakal menduduki jabatan strategis hingga tersingkir dalam jabatan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pagaralam, Marendra Oka Wijaya, didampingi Kabid Diklat dan Pengembangan Pipin Lydia Aforika, dikonfirmasi terkait adanya jadwal pelantikan pejabat. Tidak menapisnya, hanya berkomentar pendek saat ditanyai wartawan koran ini. Iya, ada pelantikan besok, kata Oka. Sementara Pipin membenarkan bakal ada jadwal pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pagaralam pada Kamis 1 Oktober 2020. Iya, ada pelantikan sekitar pukul 9 pagi bertempat di Gedung Serbaguna SDN 74, dijadwalkan Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni yang akan melantiknya, ujar Pipin. Mengenai golongan berapa saja termasuk jumlah pejabat yang dilantik, Pipin menyebutkan pejabat yang akan dilantik diantaranya pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala sekolah. Madan Coga, Pagaralam Pos Channel. Wali Kota Pagaralam Kak Pian menjadi narasumber dalam rangka pembentukan relawan anti narkoba digelar BNN Kota Pagaralam. Ini tayangannya. Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH menjadi narasumber pada asistensi penguatan dalam rangka pembentukan relawan anti narkoba yang digelar Badan Narkotika Nasional BNN Kota Pagaralam di Gedung Seminar Villa Gunung Gare. Dalam pemaparan materinya, Kak Pian menyampaikan saat ini narkoba telah menjadi sumber kejahatan yang dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, baik kalangan atas maupun dari kalangan bawah. Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba hanya dapat dilakukan dengan cara memperkuat iman dan takwa. Di sisi lain, dunia pendidikan juga harus berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, imbuhnya. Sementara, Kepala BNN Kota Pagaralam, Andi Kurniawan SOS, menjelaskan asistensi penguatan dalam rangka pembentukan relawan anti narkoba ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari instansi pemerintah dan instansi pendidikan. Menurut Andi, pembentukan relawan anti narkoba ini adalah sebagai upaya BNN untuk mendorong peran stakeholder, terutama dari kalangan instansi pemerintah dan pendidikan, untuk mendukung program pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba demi terwujudnya masyarakat yang bersih dari narkoba. Madan Coga, Pagaralam Pos Channel. Petani memilih menanam sayur di sejumlah areal tanam di wilayah Kota Pagaralam akibat dilanda kemarau. Ini tayangannya. Curah hujan jarang terjadi. Dampaknya, petani mau tak mau menunda pangan, sehingga terjadi pergeseran tanam padi pada musim tanam Oktober-Maret tahun ini. Kondisi ini di beberapa wilayah yang seharusnya tanam 2 kali menjadi 1 kali.
Contohnya, beberapa lahan padi di kawasan Kecamatan Dimpu Selatan dan Dimpu Tengah, serta kecamatan lainnya. Namun, kita prediksikan akhir Oktober atau awal November nanti, mudah-mudahan petani mulai melakukan tanam. Ujar Kepala Dinas Pertanian Gunsono Mekson SCMM melalui Kabid Tanaman Pangan, Sulhadi SP. Kendati demikian, Sulhadi belum bisa berkomentar lebih jauh mengenai produksi panen di tahun ini. Apakah akan merosot akibat dampak kemarau? Yang jelas, pihaknya akan terus melakukan upaya agar produktivitas panen padi di Kota Pagalan bisa mencapai target. Sementara untuk diketahui, pengalaman tahun 2019 lalu, produksi panen padi sedikit mengalami penurunan. Hal ini terjadi akibat adanya kemarau panjang terjadi di wilayah Pagar Alam. Marancoga, Pagaran Pos Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Pos Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.